A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan tafsir Ibnu Katsir. Kita masih di awal ya, di Quran Surat Al-Fatihah. Ini sekarang kita melanjutkan di halaman ke-9. Halaman 9 di pertengahan. Abu Hurairah ditanya, bagaimana jika kami berada di belakang imam atau sholat berjamaah? Abu Hurairah menjawab, bacalah Al-Fatihah itu di dalam hatimu, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini wali abdi ma sala faiza qala alhamdulillahi rabbil alamin qalallahu hamidani abdi faiza qala ar-rahmanir rahim qalallahu asna alayya abdi faiza qala maliki yaumiddin qalallahu majjadani abdi wa qala marratan fawwada ilayya abdi fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hadza baini wa baina abdi wali abdi ma sala fa idza qala ihdina syiratal mustaqima syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah hadza li'abdi wa li'abdi ma sa'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku telah membagi salat menjadi dua bagian, antara diriku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Jika ia mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku telah memujiku. Dan jika ia mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah berfirman, hambaku telah menyanjungku. Jika ia mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku telah memuliakanku. Dan pernah Abu Hurairah menuturkan, hambaku telah berserah diri kepadaku. Jika ia mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inilah bagian diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Dan jika kemudian ia mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula apa yang ia minta. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai. Kandungan hadis ini khususnya tentang Al-Fatihah dapat dijelaskan dalam beberapa hal sebagai berikut. Pertama, disebutkan dalam hadis tersebut kata sholat, dan maksudnya adalah bacaan Al-Quran. Makna ini sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang lain, wala tajhar bi sholatika wala tukhafits biha wabtaghi baina zalika sabila. Janganlah engkau mengeraskan suaramu ketika dalam sholat, dan jangan pula merendahkannya, serta carilah jalan tengah di antara keduanya. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Makna tersebut juga disebutkan secara jelas dalam hadis sahih dari Ibnu Abbas. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada hadis ini, aku telah membagi sholat menjadi dua bagian di antara diriku dengan hambaku, setengah untukku dan setengah lainnya untuk hambaku, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kemudian Allah jelaskan pembagian itu secara rinci dalam bacaan Al-Fatihah. Hal itu menunjukkan keagungan bacaan Al-Quran dalam sholat, dan bahwa ia merupakan salah satu rukun sholat yang paling utama. Karena dalam hadis tersebut, sebuah ibadah disebutkan secara mutlak, padahal yang dimaksud adalah salah satu bagian dari ibadah tersebut, yaitu bacaan Al-Quran. Allah juga menyebutkan bacaan Al-Quran secara mutlak, namun yang dimaksud adalah sholat itu sendiri, sebagaimana firman-Nya, wa Qur'anal fajr inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan dirikanlah sholat subuh, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surat Al-Isra ayat 78.
Makna ini secara jelas disebutkan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat malam dan malaikat siang. Semuanya itu menunjukkan bahwa membaca surat atau ayat Al-Quran dalam sholat merupakan suatu hal yang wajib, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama. Namun demikian, mereka berbeda pendapat pada masalah lainnya, sebagaimana yang akan kami sebutkan dalam pembahasan berikutnya. Kedua, apakah surat yang harus dibaca tersebut adalah surat Al-Fatihah, ataukah sholat tetap sah meskipun membaca surat yang lain? Mengenai hal ini terdapat dua pendapat. Pertama, menurut Abu Hanifah dan para pengikutnya dan juga yang lainnya, bacaan Al-Quran dalam sholat tidak ditentukan. Surat atau ayat apapun yang dibaca seseorang, maka sholatnya sah. Mereka berhujjah dengan keumuman firman Allah, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah olehmu apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Juga dengan sebuah hadis dari Abu Hurairah yang terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim mengenai kisah seseorang yang tidak mengerjakan sholatnya dengan baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Iza kunta ila sholati fakabbir, summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Jika engkau mengerjakan sholat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Mereka mengatakan Rasulullah SAW memerintahkannya untuk membaca Al-Quran yang mudah baginya. Beliau tidak menentukan bahwa orang tersebut harus membaca surat Al-Fatihah atau surat yang lainnya. Ini menunjukkan pendapat yang kami pilih. Pendapat kedua, diharuskan membaca Al-Fatihah dalam sholat. Jika seorang tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Ini adalah pendapat imam-imam yang lainnya selain Abu Hanifah, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan para sahabat mereka dan jumhur ulama. Pendapat ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang disebutkan sebelumnya, "Man shola sholatan lam yaqra' fiha bi ummil Qur'ani fahiya khidaj." Barang siapa mengerjakan sholat lalu ia tidak membaca umul kitab di dalamnya, maka sholatnya tidak sempurna. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, mereka juga berdalil dengan sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari Az-Zuhri, dari Mahmud bin Ar-Rabi, dari Ubadah bin As-Samit. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab." Tidak sah sholat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Juga hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dan Sahih Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tujzi'u sholatul la yuqra'u fiha bi ummil Qur'an." Tidak sah sholat yang di dalamnya tidak dibacakan ummul Qur'an. Hadis-hadis mengenai hal ini sangat banyak dan perdebatan mereka terlalu panjang untuk disebutkan di sini. Dan kami telah kemukakan dalil mereka masing-masing dalam hal ini. Lebih lanjut, Imam Syafi'i dan sekelompok ulama berpendapat bahwa surat Al-Fatihah wajib dibaca pada setiap rakaat dalam sholat. Sedang ulama lainnya berpendapat bahwa surat Al-Fatihah hanya wajib dibaca pada sebagian besar rakaat. Sedangkan Hasan Al-Basri dan mayoritas ulama Basrah berpendapat bahwa surat Al-Fatihah itu hanya wajib dibaca pada salah satu rakaat saja dari keseluruhan sholat, berdasarkan pada kemutlakan sabda
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la sholata liman lam yaqra' fi bifatihatil kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Adapun Abu Hanifah dan para sahabatnya As-Sauri serta Al-Auza'i berpendapat bahwa surat yang harus dibaca ketika sholat tidak harus surat Al-Fatihah. Bahkan seseorang membaca selain Al-Fatihah, maka ia sholatnya tetap sah. Hal itu didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah olehmu apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Quran surat Al-Muzammil ayat 20. Wallahu alam. Ketiga, apakah makmum juga berkewajiban membaca Al-Fatihah? Mengenai hal ini terdapat 3 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, setiap makmum tetap berkewajiban membaca Al-Fatihah sebagaimana imam. Hal itu didasarkan pada keumuman hadis tadi. Pendapat kedua, tidak ada kewajiban membaca Al-Fatihah atau surat lainnya bagi makmum sama sekali, baik dalam sholat jahar atau yang bacaannya dikeraskan maupun sholat sir atau yang tidak dikeraskan. Hal itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Al-Musnad dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu imamun fakiraatul imami lahu kiraatu." Barang siapa sholat bersama seorang imam, maka bacaan imam itu adalah bacaan untuk makmum juga. Namun hadis ini memiliki kelemahan dalam isnadnya. Sementara Imam Malik meriwayatkan dari Wahab bin Kaisan dari Jabir bahwa itu merupakan perkataannya Jabir. Hadis tersebut juga diriwayatkan dari beberapa jalur periwayatan, namun tidak satu pun darinya yang bisa dikatakan sahih berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ketiga, surat Al-Fatihah wajib dibaca oleh makmum dalam sholat sir dan tidak wajib baginya membaca dalam sholat jahar. Hal itu sebagaimana yang telah ditegaskan dalam kitab Sahih Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa'idha kabbara fakabbiru wa idha qara'a fa'ansitu. Sesungguhnya imam itu dijadikan sebagai panutan. Jika ia bertakbir, hendaklah kalian bertakbir. Dan jika ia membaca Al-Fatihah atau surat Al-Quran, maka simaklah oleh kalian. Dan dia menyebutkan lanjutan hadis tersebut. Demikian pula yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab As-Sunan lainnya, yaitu Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika imam membaca Al-Fatihah atau surat Al-Quran, maka simaklah oleh kalian. Hadis ini juga disahihkan oleh Muslim bin Hajjaj. Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa pendapat ini, yang juga merupakan qaul qadim atau pendapat pertama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dan juga salah satu pendapat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah adalah pendapat yang benar. Lebih lanjut, maksud dari diangkatnya masalah-masalah tersebut di sini adalah untuk menjelaskan adanya hukum-hukum yang khusus berkenaan dengan surat Al-Fatihah dan tidak berkenaan dengan surat-surat lainnya. Alhamdulillah. Sampai halaman 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.